Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di Desa Kuala Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama Bapak PJ Kades, Bapak Yanto Hendrik. Kita tanyakan mengenai pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa Kuala Nanas, di mana Koperasi Merah Putih ini adalah ide gagasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto se-Indonesia, sehingga desa ini jadi mandiri, rakyat sejahtera, dan banyak kemajuan ekonomi secara menyeluruh. Untuk Desa Kuala Nanas, Pak Kades, pembentukan pengurus gimana? Kemarin sesuai instruksi Presiden itu transparansi, terbuka, untuk seluruh unsur masyarakat dilibatkan. Kita undang semua dan diadakan pertemuan di aula kantor desa. Ini Pak Kades, ini kan masalah pengurus Koperasi Merah Putih ini kan harus yang mampu, yang berpengalaman, yang sudah memang memiliki job kerja tinggi lah. Karena kalau masih dia belum paham koperasi, gimana jadi pengurus koperasi? Itu gimana di desa kita, Pak Kades? Ya, tentunya dalam pemilihan bahan pengurusan itu kita melalui seleksi dan bukan main comot atau main tunjuk gitu aja. Memang orang itu betul-betul yang berkompetensi. Kita seleksi kemarin bersama-sama dengan warga masyarakat. Nah, jadi dapatlah orang-orang pilihan yang memang berkompeten dalam bidang tersebut. Maka memang itu betul-betul jurusan yang kita bikin kemarin. Terus gini Pak Kades, ini kan pengurus Koperasi Merah Putih ini kan akan bekerja sesuai juknis yang ada. Tapi kan mereka kan tentu akan diadakan pelatihan apa enggak nanti ke depannya? Dia kan ada semacam pembekalan. Jadi sebelum program ini berjalan, tentunya nanti ada semacam pertemuan dengan tutor yang berpengalaman dan dibekali dengan ilmu-ilmu di bidang koperasi dengan narasumber yang terpercaya tentunya. Selaku pengawas di Koperasi Merah Putih, Pak Kades, penasihat di Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Ini kan dua lembaga desa yang memiliki ekonomi, semuanya di tangan Kades, istilahnya kemaju mundurnya. Gitu. Ya. Di antara dua lembaga ini, Pak Kades di tengah, ada pilih kasih ke depan? Insya Allah. Walaupun dua-duanya ini bertujuan mensejahterakan masyarakat pada intinya, tapi saya selaku pengawas di dua instansi ini tidak ada yang namanya itu tebang pilih anak tiri anak kandung di sini, tidak ada. Saya menyesuaikan atau menempatkan posisi saya sebaik mungkin antara dua instansi ini. Jadi demi kemajuan dan transparansi, saya butuhkan itu dari dua-duanya. Makanya tiap laporan harus saya periksa. Itu aja. Nah terus gini Pak Kades, ini kan dua lembaga ini, bahkan ada juga desa yang punya koperasi desa ya, dan usaha-usaha masyarakat desa lainnya. Ini kan ke depannya dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini apa berbenturan, apa sejalan, gimana di desa kita? Tidak berbenturan sih, karena di sini kalau di Kuala Nanas kebetulan belum ada berdiri koperasi. Dulu ada, digagasi oleh Pak Kades yang dulu, cuman memang ada kendala jadi tidak dilanjutkan. Kalau di desa kami sekarang belum ada namanya koperasi, belum ada. Nah ini baru karena ini program pemerintah, kita bangkitkan lagi dunia perkoperasian ini. Terus gini, ini kan Koperasi Merah Putih ini sama BUMDes kan sama-sama usaha desa. Nanti ada enggak kerjasama atau malah sama-sama usaha yang sama gitu? Bukan, jadi gini, memang pada dasarnya orang ini sama, tujuannya sama. Tapi kita usahakan dalam usahanya itu berbeda-beda. Tapi yang pokok inti dari program utama dari pemerintahan wajib didukung, yaitu ketahanan pangan tadi. Nah itu persamaannya, itu pokok intinya ketahanan pangan harus sama. Baik ini juga di BUMDes harus ada ketahanan pangan, koperasi juga harus ada ketahanan pangan programnya. Itu wajib dari pimpinan. 7 juknis usaha di Koperasi Merah Putih, salah satunya ketahanan pangan dan ada juga gudang ya. Iya. Sebagai penampung penghasilan semua pertanian tanaman pangan di desa. Betul. Ke depannya gimana untuk penanganan masalah pertanian di desa kita, Pak Kades? Ya,
kita mungkin belum ada menjurus ke sana karena memang ini kan secara teknis. Cuman sudah ada wacana dari kami untuk semacam gudangnya di mana, penempatannya di mana, dan petugas-petugasnya nanti kan ada juga bagian koperasi ininya sub bidang gudang, logistik, ataupun dari apoteknya. Nah, nanti ada pembagiannya petugas-petugasnya. Dan sekarang belum ditentukan untuk itu kan, karena memang kepastian dari petugas-petugas yang ditempatkan ini belum ada. Terus gini, ini kan dari 7 ini kan sepertinya Koperasi Merah Putih ini kan menjadi grosir besar ya, Ya, di desa, sehingga semua elemen desa dapat keuntungan besar dari berdirinya koperasi ini, sehingga mereka tidak perlu belanja lagi ke Pekanbaru betul. atau kemanapun, cukup belanja di Koperasi Merah Putih. Persiapan kita untuk grosir besar apa kali? Ya, persiapan kita itu pertama sekali kita harus menentukan lahan, tempat di mana yang akan dibikin lokasinya, kita sterilkan. Setelah itu kita dapat ke tempat, baru kita nanti adakan semacam pertemuan dari nenek mama atau ke masyarakat semuanya, apakah disetujui ataupun dengan petugas koperasi seluruhnya. Kalau memang dalam pertemuan itu sudah ada mendapatkan kesepakatan, baru kita action. Berarti tunggu ada MOU dulu lah secara apa ya. Nah, itu. Berarti dengan kesepakatan ini kebersamaan antara koperasi, BUMDes dan juga usaha lainnya akan sejalan tanpa ada tumpang tindih ke depan Pak Kades ya. Saya menghindari gini. Saya tidak ingin masyarakat itu menilai ada monopoli segala macam dari pimpinan. Iya. Makanya saya dalam hal apapun itu saya putuskan dalam forum. Makanya di situ diundang seluruhnya, seluruh elemen masyarakat. Jadi ini keputusan bersama demi kebersamaan dan untuk masyarakat. Itu aja. Terus dengan berdirinya Koperasi Merah Putih dan adanya BUMDes kita Pak Kades, ini harapan Pak Kades ke depan gimana? Oh, harapan saya sangat besar sekali. Karena sama-sama menunjang ekonomi masyarakat tentunya. Semoga tambah lagi dengan program Pak Presiden kita, mudah-mudahan masyarakat di bidang usahanya sendiri itu dapat kepuasan dari hasil-hasilnya yang selama ini mungkin memang gak jelas karena memang ada pemotongan dari para tengkulak ataupun agen-agen yang nakal. Nah, dengan adanya program dari Pak Prabowo sebagai Presiden